sahabat Sola, dan tentu saja sudah hadir di Zoom kami ya sahabat Sola, bersama dengan Bapak Wiknyo Tanto dan juga Ibu Yohana. Shalom, selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan Shalom Yohana, semuanya. shalom. Ya, dan sahabat Sola, pada hari ini kita akan berbincang ya mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan menurut Alkitab, sahabat Sola. Baik, dan Ibu Yohana, bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan bisa dilewati, Vina. Baik. Dan sebelum kita memulai talkshow hari ini, sahabat Sola akan dibuka dengan doa oleh Bapak Wiknyo Tanto. Kami persilakan Bapak. Baik, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mulai talkshow kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau membicarakan tentang kesehatan. Kiranya ini boleh menyenangkan hati Bapa di surga, seturut kehendak Tuhan Yesus. Berkati channel kami, program di Radio Sola Gracia Malang, agar melalui channel ini banyak umat-Mu dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi, boleh diberkati. Dan boleh hidup sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Boleh belajar kebenaran dan mengerti sebelum kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, kami berserah untuk pimpinan Tuhan agar talkshow ini boleh memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, sahabat Sola, setiap orang ingin sehat dan pastinya harus menjaga pola makan yang baik dan hidup bertanggung jawab. Seperti apa dan bagaimana kita hidup sehat menurut Alkitab? Malam ini ada seorang hamba Tuhan yang sudah hadir melalui Zoom yang akan membahas tentang kesehatan. Beliau tidak hanya menyampaikan suara kebenaran, tetapi Tuhan memberikan karunia, yaitu untuk kita sama-sama mendengar bagaimana tentang kesehatan itu menurut Alkitab. Selamat malam Pak Wiknyo Tanto. Selamat malam Ibu Yohana. Bagaimana Pak? Sehat-sehat ya Pak pastinya? Tentu sehat. Puji Tuhan. Semua bisa dilewati ya? Semua bisa dilewati. Pak Wiknyo, bagaimana sih menurut pandangan Bapak nih? Karena banyak orang mengatakan kesehatan itu mahal loh. Sebenarnya kesehatan itu murah ya Pak? Bukan begitu Pak Wiknyo? Yang mahal itu kalau sakit Bu. Ya betul. Di rumah sakit itu satu hari bayar berapa? Sehat itu murah. Nah selama ini orang logikanya terbalik. Dia bilang kesehatan itu mahal, sakit itu murah. Padahal sakit itu yang mahal. Betul. Betul. Apalagi kalau misalnya masuk di ICU ya Pak ya. Sangat mahal. Semua peralatan. Ya. Kalau menurut Pak Wiknyo sendiri, kan sekarang ini kita melihat juga begitu banyak anak-anak muda ataupun bahkan orang tua yang sudah tergeletak di tempat tidur, tidak bisa apa-apa lagi Pak. Itu mungkin mengalami stroke ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Dokter mungkin sudah lepas tangan. Mungkin semasa mudanya mereka itu makan sepuasnya, tidak memperhatikan pola makan yang baik. Itu bagaimana Pak Wiknyo? Ya, sebenarnya ini merupakan tugas gereja juga dalam hal ini, untuk mendidik umatnya atau masyarakat supaya hidup sehat. Sebab kalau manusia tidak hidup sehat, efektivitasnya berkurang, bahkan tidak efektif sama sekali. Banyak dari kita tidak mengerti, sehingga dalam ketidakmengertian itu berbuat salah. Pola hidup sembarangan, makan sembarangan, istirahat sembarangan, akibatnya akhirnya sakit. Nah ini masalah. Inilah yang perlu kita pelajari.
Jadi kalau mau sehat harus jasmani rohani supaya Kira-kira? efektif. Mhm. Ya, nilai-nilainya itu seperti apa, Pak Wik? Ya, jadi Alkitab berkata begini, 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Nah, seringkali kita melakukan misalnya kuliner bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan diri sendiri, sehingga kita konsumsinya berlebihan. Nah, ketika segala sesuatu sudah berlebihan, nanti akan jadi penyakit. Ya, ini yang harus dimengerti. Yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang mengaku percaya ini salah persepsi. Mereka pikir mereka bisa makan apa saja, pola hidup bagaimanapun, tetap sehat dilindungi Tuhan. Nah, ini salah ini. Justru karena kita beriman, maka kita harus menunjukkan tanggung jawab dalam hidup kita. Menjaga kesehatan, dan sebagainya, supaya kita tetap fit sampai hari tua kita, dan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Mestinya begitu. Nah, ya. Tapi Pak, sejaman sekarang ini Pak, boleh dikatakan kuliner begitu banyak. Ya, orang-orang muda sudah tidak memikirkan, saya masih muda, masih kuat, ya makan sepuasnya. Dan juga bahkan orang-orang yang sudah tua juga seperti itu. Sebenarnya kan tidak boleh mereka lakukan kalau benar-benar mereka mau menjaga tubuh yang baik. Ya, jadi sebenarnya begini, ketika masih muda alasannya masih muda, masih lama. Ketika sudah tua, sudah mau terakhir saya mau menikmati makanan. Nah, ini selalu salah alasannya. Sebab hari ini banyak orang masih muda, bahkan saya pernah menjumpai 24 tahun umurnya, stroke. Ya. Jadi jangan merasa kalau masih muda itu masih panjang Pak umurnya, belum tentu. Belum tentu. Apalagi kalau sudah tua. Jadi jangan kita jaga kesehatan, hati-hati supaya kita efektif, bisa belajar firman, bisa menyenangkan banyak orang, menjadi berkat gitu. Fit tubuhnya. Iya. Tapi kan zaman dulu orang tidak memikirkan Pak. Ya sudah, makan sampai sekarang pun kuliner begitu banyak menawarkan makanan-makanan yang memang sebetulnya tidak baik untuk tubuh kita, begitu. Kan juga ada filosofi yang mengatakan selagi masih bisa makan, saya masih bisa hidup, udah makan sepuasnya aja. Nah, ini filosofi yang salah. Sebab kesehatan kita di atas umur 40 itu ditentukan oleh sebelumnya. Jadi apa yang kita tabur di masa muda itu dituainya rata-rata di umur 40. Sebelum tua sudah menuai. Jadi ketika masih muda makan apa saja nggak apa-apa kok. Ingat, apa yang ditabur itu yang dituai. Selalu ada akibatnya, belum kelihatan saja. Gitu. Ya. Jadi jangan kalah dengan orang dunia. Pepatah Chinese saja ada pepatahnya itu. Orang Chinese itu mengerti kesehatan itu nomor 1 dibanding harta dan sebagainya. Sehat itu lebih penting daripada harta. Nah, lucunya banyak orang membanting tulang setiap hari untuk mendapatkan harta dunia dengan mengorbankan kesehatan. Nanti setelah sakit, dia rela melepaskan seluruh hartanya untuk mendapatkan kembali kesehatan itu. Nah, kan ironi. Mestinya dijaga kesehatan itu. Begitu, ya. Tubuh kita bait Allah. Kita harus bertanggung jawab. Itu maksudnya. Karena kalau tubuh kita sehat, kita bisa lebih nyaman, bisa lebih
melayani Tuhan Ya. dengan benar. Bekerja pun efektif. Ya. Ya. Ya, oke. Vina, mungkin ada pertanyaan, Vina, yang mau ditanyakan ke Pak Wiknyo? Iya Bapak. Dan ini Pak, kan biasanya ya untuk anak-anak muda sekarang kebiasaannya itu ke kafe, lalu minum kopi-kopian gitu Pak. Apakah berarti ini harusnya dikurangi ya Pak ya? Termasuk salah ya Pak ya? Maksudnya kecanduan kopi itu sendiri. Ya, jadi saya tidak pernah minum kopi. Sama Pak, saya juga tidak suka Pak. Ya. Oh, Meskipun kopi itu enak, tapi saya tidak pernah minum kopi. Ya. baik. Nah, jadi kalau hari ini gaya hidup seperti itu, di kafe minum kopi banyak sekali, sambil ngobrol, Heeh, sampai malam, betul Pak. nanti umur 40 lebih menuai dia. Jantung, Ya. kolesterol, dan sebagainya. Pasti itu. Oke. Tapi sebelum 40 pun, Iya. kalau kita perhatikan, anak-anak muda sekarang sudah banyak yang kena autoimmune. Iya Ya. Pak, betul itu. Autoimmune disorder. Kenapa? Ya karena pola hidup yang salah. Mm-mm. Mengapa rumah sakit penuh? Sebelum zaman COVID juga sudah penuh. Pola hidup yang salah. Kembali lagi. Ya. Gitu. Mhm. Ya. Vina memang sering minum kopi ke kafe, Vina? Iya, biasanya apalagi kan favoritnya anak muda tuh yang latte gitu Bu, yang ada susunya. Ya. Iya, Itulah yang menyebabkan salah satu kemungkinan besar iya. penyebab autoimmune. Berarti dari pola makannya itu mempengaruhi sekali ya Pak ya untuk Sangat. autoimun itu sendiri. Oh, Sangat. iya. Sebab, coba perhatikan deh, kita makan 3 kali sehari, belum ngemilnya. Kalau dijumlahkan ya seumur hidup kita, Iya Pak. itu volume yang masuk ke tubuh kita itu lebih banyak daripada makannya seekor gajah Wow. seumur hidupnya dia. Ya, manusia itu makannya banyak sekali loh. Iya. Jadi masuk akal kalau kesehatannya ditentukan apa yang dia makan. Apa yang dimakan? Ya dong. Iya betul Pak. Iya. Jangan percaya kalau itu karena keturunan genetik. Jangan percaya. Oke. Banyak ajaran atau pengertian yang mengatakan kanker itu karena keturunan. Salah itu. Ada faktor keturunan ada, tapi 15% maksimum. Nah, kalau terjadi beneran sakit, apakah karena keturunan? 15% mau disalahkan, 85%-nya salah kita. Ya kan? Betul. Begitu, ya. Oke. Jadi bagi sahabat Sola yang pada malam hari ini Anda sedang mendengarkan bincang-bincang kita tentang kesehatan. Memang kesehatan ini sangat penting sekali. Kehidupan kita selalu diatur oleh Tuhan. Biarpun Tuhan mengatur hidup kita, tetapi kita harus mempunyai karakter yang baik dan harus hidup bertanggung jawab. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini di Sola Gracia Malang, yang dimana saya Yohana bersama Pak Wiknyo dan juga Vina saat ini tengah berbincang-bincang tentang bagaimana kesehatan yang baik yang pastinya menurut Alkitab. Baik, Pak Wiknyo, kita lanjutkan kembali Pak bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tadi berbicara tentang kopi nih Pak. Kan banyak orang yang bangun tidur pasti harus minum kopi. Kemudian kalau misalnya ada nih Pak, banyak saya temukan juga teman-teman saya, kalau misalnya sampai pergi ibadah itu selalu pasti bawa termos isinya kopi, ya. Katanya kalau tidak ngopi ngantuk seperti itu. Udah terbiasa. Jadi dari rumah tuh sudah disiapkan termos kecil Pak, isinya kopi. Ya. Ini mungkin sudah merupakan ikatan ya Pak ya, terikat ya Pak. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ikatan di dunia ini yang mengikat kita, yang mengikat seseorang maksud saya. Nah, ikatan itu bisa berupa fisik, bisa non-fisik. Dalam hal ini kopi adalah yang fisik. Kalau sampai tidak minum lalu ngantuk, itu something wrong sebenarnya. Sebab manusia tidak akan ngantuk tanpa kopi, harusnya. Artinya itu terikat sebenarnya.
ya. Nah, Iya. sebenarnya kalau orang minum kopi kuat, coba aja di endoskopi. Yang penting bukti kan, bukan teori. Coba di endoskopi, apakah lambungnya sehat? Begitu aja. Kopi itu mengandung kafein, dan kafein itu bukan makanan. Itu ada efek obat di sana. Makanya kalau lebih dari kadar tertentu, tubuh tidak bisa menetralisir. Dalam jangka panjang pasti sakit. Gitu. Ya. Sementara saking enaknya orang batasnya jadi lewat nanti. Gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh terikat oleh apapun. Apalagi sekarang ditawarkan dengan begitu tambah ini, Pak. Bagaimana, Bu? Ya, Pak Wisnu, ya, begini Pak, mungkin sahabat sholah yang pada malam hari ini tengah mendengar perbincangan kita, kok bikin Tuhan, kenapa ya bisa tahu tentang kesehatan? Apakah Bapak dulunya sekolah kesehatan, mengambil pelajaran-pelajaran itu gimana Pak? Bisa cerita dulu sedikit Pak? Iya, sebenarnya kesehatan bukan bidang saya dulunya, tetapi saya sangat perhatian terhadap bidang kesehatan. Mengapa? Karena saya melihat banyak orang ketika sakit dan tidak sembuh menjadi tidak efektif, menjadi nggak bisa konsentrasi dan sebagainya, menjadi beban bagi banyak orang. Nah, ini kan seharusnya tidak terjadi. Kalau di Alkitab itu nggak ada itu cerita Daud kena stroke, nggak ada. Yang ada adalah Daud sudah tua, lalu tenaganya lemah, dan dia tidak ada lagi. Gitu, semuanya begitu. Nggak ada yang kena stroke. Zaman sekarang stroke jantung, wah merajalela. Terutama autoimun. Autoimun makin banyak. Ini bahaya. Jadi terganggu kan. Satu, boros uangnya untuk berobat. Kedua, buang waktu. Ketiga, nggak bisa konsentrasi dengan nyaman. Sulit jadi berkat nanti. Gitu. Padahal Tuhan tidak menginginkan kita sakit. Nah, salahnya orang Kristen adalah merasa boleh berbuat seenaknya saja, pola hidup seenaknya saja, nanti minta kesembuhan dari Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab itu. Justru kita jaga kesehatan, kalau masih sakit boleh kita minta tolong. Begitu. Ya, tadi Pak Wisnu katakan kalau kita sakit kita berdoa sama Tuhan. Nah itu kan ada ayat yang mengatakan dengan bilur-bilurmu kamu akan sembuh. Nah ini bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu harus sesuai konteksnya. Selama ini ayat itu dipergunakan sembarangan, padahal ayat itu tidak bicara soal kesembuhan fisik. Coba dibaca baik-baik. Ayat itu bunyinya adalah demikian. Saya baca ya biar tuntas ya Bu. Ya silakan Pak. Sebentar ya, yang oleh bilur-bilurnya ya, supaya Bapak Ibu kalau baca Alkitab sekarang harus baca sendiri, jangan mengandalkan para pembicara, karena belum tentu mereka benar. Faktanya demikian, ya. Oke, coba kita baca 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia di situ adalah Tuhan Yesus. Supaya kita, nah kita di situ seringkali kita semua merasa kita yang ada di Alkitab itu. Padahal kita di situ dijelaskan di ayat itu. Yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau seseorang belum mati terhadap dosa, ayat ini bukan untuk dia. Supaya kitanya di sini adalah yang telah mati terhadap dosa. Koma, hidup untuk kebenaran. Yang hidup untuk kebenaran. Kalau orang yang nggak benar, ayat ini nggak berlaku. Ya, sorry saja. Coba dibaca yang benar. Oke, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu di situ ya tadi itu yang kita tadi yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Sembuh dari apa? Nah, seringkali diartikan sembuh dari kanker, sembuh dari tidak punya jodoh, sembuh dari tidak kemiskinan,
itu pakai pikiran sendiri, bukan kata Alkitab. Kata Alkitab coba dibaca ayat 25-nya, kan itu nyambung tuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuh dari apa? Kesesatan. Jadi jangan hidup seenaknya sendiri, makan lemak, makan ini, makan itu sebanyak mungkin, minum manis, habis itu dan sebagainya, terus sakit. Terus bicaranya oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Gak cocok. Ayat itu maksudnya sembuh dari kesesatan. Meskipun Tuhan bisa sembuhkan penyakit fisik. Itu jelas. Tapi bukan berarti kita bisa mencobai Tuhan. Biarin, nanti Tuhan yang sembuhkan. Itu mencobai namanya. Betul. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih untuk sahabat Sola yang pada malam hari ini juga ada beberapa chatting ya yang sudah masuk, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Iya Pak Wisnu, kita kembali lanjutkan Pak. Ya. Begini Pak Wisnu, kenapa ya Pak orang-orang kalau kita melihat di negeri Cina itu semua pada sehat-sehat nih Pak? Biarpun usianya sudah tua itu bahkan bisa sampai 100 tahun, Pak. Kalau menurut Pak Wisnu, karena Pak Wisnu juga banyak tahu tentang obat-obat tradisional dari Cina seperti itu, kira-kira menurut Pak Wisnu bagaimana, Pak? Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Oke. Sebenarnya ini hanya persepsi. Sebab faktanya generasi muda sekarang pada sakit. Tidak beda dengan yang ada di barat. Tidak beda. Sebab lifestyle-nya sudah sama. Nah, yang dimaksud Ibu Yohana tadi umurnya panjang itu adalah orang-orang yang zaman dulu, yang sudah tua. Ya. Sebab dahulu hidupnya sederhana, makannya sederhana. Hari ini di kota besar di China sana, penyakit kanker sudah biasa juga, Bu. Sama persis. Nah, tapi yang di desa-desa masih sehat karena makannya masih tradisional, masih bersih. Begitu. Ya. Bahkan dahulu ada kaisar-kaisar itu umurnya pendek-pendek, Bu. Karena mereka pola hidupnya pesta pora dan sebagainya. Ya. Jadi betul-betul mereka tuh perhatikan makanannya ya, Pak ya. Kalau yang zaman dulu ya sederhana, bukan karena diperhatikan, Bu. Tapi karena memang keadaan ekonomi sehingga makannya sederhana. Ya, Gitu. seperti itu. Jadi Tapi sekarang kalau menurut Pak Wisnu, bagaimana tuh Pak dengan keadaan zaman sekarang, Pak? Jadi begini, kita itu tidak bisa menyalahkan keadaan. Dunia akan terus berubah. Dan lingkungan mungkin akan semakin hari semakin rusak. Laut semakin kotor, udara semakin kotor, terutama di kota besar. Kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagian kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjaga kesehatan kita. Gitu. Contoh sederhana, di masa pandemi begini ya kita jaga kesehatan, pakai masker, pola hidup yang higienis, setelah keluar rumah, pulang mandi, keramas. Ada banyak hal yang kita bisa hindari. Meskipun itu tidak menjamin 100%. Ditawarin vaksin, ayo vaksin. Jangan punya aneh-aneh. Ditawarin vaksin nanti dihubungkan dengan 666, chip. Iya. Banyak yang aneh-aneh begitu. Betul. Pikirannya nggak tahu dari mana itu asalnya. Nggak mengerti chip itu apa ngomong. Begitu. Ya. Iya, jadi kalau bicara soal vaksin yang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan, banyak orang yang takut divaksin, Pak. Ya. Takut disuntik. Ya. Itu gimana, Pak Wisnu? Nah, makanya kalau sedang pandemi global begini, kalau semua orang takut divaksin, ya nggak selesai-selesai pandeminya. Oh, Pak, kita mau vaksin aja belum tentu selesai karena ada varian-varian baru terus kan? Iya. Kenapa sih kok nggak nurut aja gitu? Memangnya pembuat vaksinnya ini siapa? Kan semua seluruh dunia. Tujuannya semua baik. Memang ada yang tujuannya membuat vaksin nanti supaya manusia celaka atau apa? Nggak ada. Semuanya membuat supaya
pandemi ini cepat diatasi, kan begitu. Ya. Banyak orang nggak jadi berkat, malah ngarang-ngarang hoax, itu antikris lah, segala macam-macam. Betul. Iya. Jadi sebenarnya harus divaksin, tetapi mereka sudah mendengar berita-berita hoax itu, jadi akhirnya saya tidak usah vaksin saja. Ya, itu banyak loh yang terpengaruh. Iya. Disuruh vaksin, enggak, saya nggak mau. Iya. Halo, ya Bu. Terus vaksin ini, kamu kan sudah vaksin yang pertama ya? Saya sudah 2 kali vaksin. Iya. Ina, Iya, baik, Bu. iya, saya sudah. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi? Ya, Sama- baik, Bu. Nah, Pak, untuk misalkan kita kan senang minum seperti kunyit atau jahe gitu ya, Pak ya. Ya, Dan itu tuh katanya nih ya, Pak ya, menurut berita beredar kalau terlalu sering minum kunyit kalau nggak salah, itu bisa menyebabkan rahim kering. Apakah benar, Pak? Maksudnya kayak berlebihan mengonsumsi herbal itu apakah ada efek samping juga atau gimana, Pak? sebenarnya herbal itu kan perlu diteliti ya. Kita Iya. tidak bisa secara sembarangan menyimpulkan. Oh iya. Tapi kalau sesuatu yang alami itu biasanya baik. Iya, biasanya Tapi ada begitu ya, juga Pak. yang mengandung racun. Nah, kita harus lihat penelitian, hasil riset. Nggak boleh pakai pikiran sendiri. Nah, masalahnya di masyarakat itu sering beredar Iya. pendapat-pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang seperti itu, misalnya nih, Iya. kalau mandi malam nanti jadi rematik loh. Iya, rematik. Itu betul. Saya mandi malam dari dulu nggak rematik, Oh, air dingin, nggak. iya. Jangan minum es, nanti batuk. Nanti batuk. Apa hubungannya es sama batuk? Coba, nggak ada. Nah, yang begitu-begitu tuh, yang salah malah dianggap benar. Minum susu itu sehat, salah itu, Oh, salah. salah itu. Jadi bagaimana Pak? Gimana, Susu Pak? itu salah satu penyebab autoimun, salah satu penyebab. Oh. Itu semua jenis susu atau kedelai itu termasuk juga, Pak? Kedelai bukan susu, cuma Oh. istilahnya susu. Yang dimaksud susu itu produksinya yang dari binatang. Iya, Pak. Jadi Tapi bagaimana Pak Wisnu? Tadi Bapak kan mengatakan minum susu itu sebenarnya tidak baik. Tapi Ya. kalau bagi bayi di mana orang tuanya menyusui, itu bagaimana Pak? yang dimaksud susu yang tidak baik itu adalah susu binatang untuk manusia itu tidak baik. Oh, Nah, seorang bayi harus minum ASI karena itu ASI. diciptakan Tuhan secara khusus formulanya. Jadi manusia zaman sekarang minum susunya sapi. Padahal susunya sapi untuk anaknya sapi. Hanya sapi. Iya. Susunya manusia untuk anaknya manusia. Kan begitu. Ciptaan Tuhan tuh begitu. Iya. Kandungannya beda, Bu. Komposisinya beda. Hmm. Itu. Manusia zaman sekarang disuruh menyusui anaknya tidak mau. Iya. Alasannya macam-macam. Padahal Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Yang terbaik itu ASI. Malah diganti susu produk-produk industri yang diambil dari binatang. Makanya zaman sekarang banyak autis. Banyak macam-macam sakitnya. Padahal Tuhan sudah sediakan semuanya. Nih sebelum pertanyaan berikutnya saya mau berikan satu tips ya. Ya, silakan Pak. Untuk kita semua kalau mau sehat. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kita itu, ingat baik-baik, bukan hanya karena makanan. Makanan itu hanya salah satu faktor yang dominan, ya. Ada banyak faktor, catat baik-baik. Yang pertama, setiap sesuatu yang masuk ke tubuh kita sangat mempengaruhi kesehatan kita. Apa itu? Yang pertama, nutrisi. Makanan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Makanya Tuhan ciptakan berbagai macam makanan buat kita.
Tapi Tuhan ciptakan juga binatang yang haram untuk tidak kita makan karena itu tidak sehat. Tapi kalau makan sedikit ya nggak bikin sakit. Ini manusia suka makannya banyak sekali. Sudah kotor dimakan banyak sekali ya, habislah. Itu yang pertama, nutrisi ya. Perhatikan nutrisi, harus belajar. Ya. Yang kedua, air yang kita minum. Itu sangat menentukan. Lah itu tadi kopi tadi itu, waduh. Mestinya kita minum itu air putih atau jus yang dari buah, atau air jahe boleh, air serai boleh, ya. Apalagi yang masuk ke tubuh kita selain nutrisi dan air? Udara. Zaman sekarang saya liatin ya, banyak orang lari, maksudnya supaya sehat, olahraga di pinggir jalan. Sementara di pinggir jalan itu banyak mobil-mobil, itu polusinya keluar dari knalpot, ya disedot sama dia. Bukannya sehat, paru-parunya kotor sekali nanti. Ototnya sih kuat, tapi paru-parunya kotor, sama juga bohong, sakit. Sebab paru-paru itu inti dari semuanya, salah satu yang kritikal, ya. Itu yang pertama, apa yang masuk ke tubuh kita. Perhatikan itu baik-baik. Makanya kita kalau jalan-jalan itu sering-seringlah jalan-jalan ke alam yang banyak pohon. Ya. Itu oksigennya bagus. Ya. Oke. Yang kedua, setiap yang menerpa tubuh kita. Apa itu? Sinar matahari misalnya. Kalau kita berjemur jam 12 setiap hari, wah rusak kulitnya, bisa kanker, bahaya. Berjemurnya lama lagi. Ya. Tapi berjemur itu ada jamnya, ada intensitas sinar mataharinya. Nah, harus tahu juga, nggak boleh sembarangan. Ya, kalau nggak berjemur nanti vitamin D-nya rendah. Kalau kena COVID kalah nanti imun sistemnya. Bahkan sebelum COVID pun kalau vitamin D kita rendah, gampang kena autoimun, lemah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Makanya orang yang kena matahari sering itu lebih sehat daripada yang tidak pernah kena matahari. Makanya kalau pagi hari berjemur matahari, ya. Apalagi yang menimpa tubuh kita? Radiasi elektromagnetik. Apa itu? Ada orang yang kalau tidur bersama handphonenya. Hati-hati itu, nggak boleh itu. Handphone ditempelin terus tidur. Waduh, Iya, itu Pak. gawat itu. Iya. Atau deket-deket gitu. Wah, nggak boleh itu. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau lagi tidur, handphonenya ditinggal. Ya, kalau masih Dijauhkan. mau main handphone, nggak usah tidur. Apalagi tinggal di bawah tegangan tinggi. Waduh, itu cari penyakit itu. Ya, apalagi yang menimpa tubuh kita, trauma fisik. Kalau seseorang jatuh lalu tulangnya patah kan itu jadi penyakit. Hati-hati, kita jangan terkena trauma fisik. Sehat sih pola hidupnya, tabrakan naik motor, ya sama aja bohong. Iya kan? Hati-hati ya. Pilih sendal yang jangan licin. Kalau udah agak licin dibuang, jangan sayang-sayang. Nanti jatuh. Kepleset jatuh, patah nanti tulangnya. Dan itu lebih mahal. Sehat itu murah. Sakit itu mahal. Banyak orang pikirannya sehat itu mahal. Kenapa? Harus beli suplemen yang mahal-mahal. Iya. Tidak usah, gaya hidup sehat aja sudah sehat. Yang alami. Kecuali dalam keadaan emergensi, butuh obat, butuh suplemen, ya. Ya. Apalagi yang menyebabkan kita sehat? Semua faktor nih. Sistem pembuangan toksin atau detoksifikasi dari tubuh kita. Ya. Apa itu? Melalui keringat. Itu kan sebenarnya pembuangan racun. Apalagi buang air kecil. Nah, khusus buang air kecil, jangan suka menahan
untuk buang air. Ya, nanti infeksi saluran kencingnya. Biasanya kalau kita sibuk tuh kan males buang air ya. Toilet. Nah, nggak apa-apa, sering-sering aja ke toilet. Kalau kita pipis itu airnya putih, bening, nah itu bagus. Kalau kuning banget, padahal nggak minum suplemen vitamin C, itu something wrong. Kurang minum artinya. Ya, minum aja kok nggak mau. Aneh kan? Minumnya kopi terus. Ada orang yang minumnya cola terus, Bu. Waduh, nggak pernah air putih. Iya. Itu pasti diabetes. Itu pasti diabetes nantinya. Ya. Jadi dia lebih suka soft drink ya, Pak? Iya, pasti diabetes, pasti. Nggak pernah minum air putih. Ya. Nah, banyak orang tidak tahu, dalam ketidaktahuannya ia sedang membunuh dirinya sendiri. Ya, betul. Banyak orang bunuh diri dengan sendok garpunya. Secara perlahan, tapi pasti. Ya, hati-hati. Yang pembuangan yang lain, buang air besar. BAB. BAB itu harus teratur setiap hari. Kalau 3 hari sekali, cepetan hubungi saya lewat WA. Itu bahaya. Apalagi kalau keras terus, itu bahaya. Nanti keracunan tubuh kita. Ya. Ada caranya yang sehat. Ya. Apalagi setiap aktivitas fisik kita dan istirahat. Apakah kita aktif bergerak, olahraga? Apakah istirahat kita benar? Nah, kalau istirahatnya benar, itu sangat penting. Biar orang pola hidup sehat tapi nggak istirahat, begadang terus tiap malam, wah itu bahaya, kurang istirahat. Ya, nah yang faktor kelima adalah suasana hati dan pikiran. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau orang itu stres, kepahitan, itu pola hidup yang lain sudah percuma. Makan sehat pun percuma kalau stres berat gitu. Nanti sakitnya parah. Makanya ya, kalau mengajar disuruh mengampuni dan sebagainya, itu untuk kebaikan kita. Lepaskan saja, ada orang jahat ya sudahlah, ampuni saja, jangan kita ikutan sakit hati, yang rugi kita sendiri, gitu ya. Itu secara singkat poin-poinnya itu. Nah, masing-masing poin kalau dibahas panjang lebar, nah harus dipelajari. Waktunya tidak cukup. Ya, waktunya tidak cukup tentunya. Ya, jadi sahabat Sola, apa yang sudah Pak Wignio tadi sampaikan, beberapa tips itu memang harus perlu kita perhatikan. Memang asik sekali kalau kita bicara tentang kesehatan ya Pak, karena kesehatan itu luas sekali ya Pak Wignio ya. Iya benar. Sahabat Sola, biarlah kita selalu menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus memperhatikan pola makan kita, jangan kita makan sembarangan karena sekarang ini begitu banyak makanan-makanan yang ditawarkan. Nah, Pak Wignio, bagaimana Pak dengan orang-orang yang kedagingan nih Pak, sulit untuk menghilangkan kedagingannya Pak? Yang dimaksud kedagingan di sini maksudnya makan daging ya Bu? Bukan Pak, karena dengan makanan-makanan itu sudah boleh dikatakan terikat, sudah kedagingan. Oh baik, baik. Jadi kalau seseorang terikat itu istilahnya kedagingan ya, baik. Jadi kalau sudah terikat sesuatu, misalnya kopi, bagaimana cara mengatasinya? Ya. Itu sama persis dengan orang yang kena narkoba, Bu. Jadi kalau dihentikan tiba-tiba, akan sakau. Itu sebabnya orang peminum kopi kalau diberhentikan kebiasaannya langsung, aku sakit kepala. Dan itu bukan psikis loh, itu beneran sakit kepala. Ya, betul. Itu tandanya terikat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Harus berhenti total. Nanti ketika berhenti total, sakit kepala, rasain sakitnya. Terus saja biarin. Nanti berapa jam kemudian hilang. Ya. Atau kalau enggak seharian, habis itu hilang. Dan besoknya lepas dari seluruh ikatan. Memang begitu.
Dan itu sudah beberapa orang sudah praktekkan, saya sudah ajari. Jadi sakit nih, ya rasain aja, selama ini udah enak kan, sekarang sakitnya. Nah, besok udah sembuh, udah bebas. Gitu. Ya. Jadi kalau mau lepas dari ikatan tuh nggak bisa begini, sedikit-sedikit gitu. Rokok 2 pak sehari. Supaya mengurangi, dikurangi satu-satu. Akhirnya tinggal 1 pak. 1 pak dikurangi satu-satu lagi, akhirnya tinggal 5 biji. Tinggal 5 biji, akhirnya nambah lagi 6, 7, 8, 9, balik 2 pak lagi. Selalu begitu kejadiannya. Langsung cut, selesai. Iya. Jadi memang harus langsung ambil keputusan ya Pak ya. Langsung cut. Tidak ada misalnya, ya tidak ada istilah orang yang biasa merokok makan permen. Dan mungkin makanan, iya kan ada yang seperti itu Pak Ibnu. Nggak usah. Nah. Makan permen yang rasanya kopi atau rokok, aduh, nggak usah. Iya, sayang sekali nih Pak Ibnu, karena keterbatasan waktu kita Pak. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang kesehatan ini Pak Ibnu. Ya, jadi begini. Kalau kita sehat, maka tubuh kita akan nyaman, kita akan bisa bekerja secara efektif, kita akan bisa melayani menjadi berkat secara efektif, kita akan bisa mendengar firman dengan mengerti, dan kita bisa tidak membebani siapapun. Dan yang terutama kita tidak keluar dana untuk pengobatan, untuk apa? Ya kan? Lebih baik dana itu untuk pendidikan anak, pendidikan saudara-saudara kita, membantu banyak orang. Nah, lagi pula, iman itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Artinya dalam bidang apapun kita harus tak bercacat, tak bercela. Ya. Usahakan. Bisa atau tidak bisa, usahakan semaksimal mungkin. Itulah bentuk daripada iman kita. Jadi iman itu, kesehatan termasuk iman. Bagaimana orang yang tidak menjaga kesehatan? Terserah Tuhan. Kelihatannya beriman, itu salah mengerti. Ya, jadi mulai sekarang belajar memperhatikan tadi 5 faktor itu supaya kita sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar kebenaran. Lebih baik. Ya. Oke. Baik, Pak Ibnu. Terima kasih untuk kehadirannya juga kan. Kita harus tetap menjaga karakter kita dan juga jangan kedagingan, kita harus bisa melepaskan semua ikatan-ikatan yang menjadi kebiasaan kita. Mungkin Pak Ibnu bisa tutup dalam doa, Pak? Baik. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, pendengar Sola Gracia, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Biarlah malam ini menjadi trigger atau mula yang menegur kami, sehingga kami boleh mengerti lebih lanjut tentang kesehatan. Sehingga kami boleh mengerti bahwa iman harus diimplementasikan dalam perbuatan nyata, termasuk dalam hal kesehatan. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mau belajar terus, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk Radio Sola Gracia di Malang. Engkau berkati agar dapat membuat program-program yang memberkati banyak jiwa. Sehingga channel Sola Gracia boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga seluruh pimpinan dan semua pekerja yang melayani di Sola Gracia. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Terus melayani, menyuarakan kebenaran dan menjadi berkat pastinya. Amin. Oke Vina, terima kasih Vina. Baik. Ya.
Terima kasih banyak untuk Bapak Wiknyo dan Ibu Yohana pada malam hari ini. Dan ini pasti semua sangat memberkati bagi para pendengar Sola. Dan sahabat Sola, kami mohon pamit undur diri. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.